Halo guys, selamat datang lagi guys di channelnya MXCG guys. Oke guys, hari ini kita tidak bermain game, melainkan di sini kita akan berbincang-bincang bola guys, khususnya untuk fans Chelsea guys. Guys, di sini ada kabar gembira untuk fans Chelsea dan di mana di sini Chelsea sudah mendatangkan striker terbaik dari Inter Milan yaitu Romelu Lukaku guys ya. Oke. Sebelum kita membahas bincang-bincang bola ini, silakan kan subscribe channel ini, nyalakan loncengnya dan kasih like guys ya. Guys, di sini gue sedikit-sedikit berbincang kepada kalian bahwa Chelsea sudah mendatangkan striker terbaik dari Inter Milan yaitu Romelu Lukaku guys. Dan di situ nilai transfernya hampir 115 juta euro atau kalau dirupiahkan itu menjadi hampir 2 triliun guys. Dan di sini Fabrizio Romano sudah mengklaim bahwa Lukaku sudah dipastikan hampir milik Chelsea dan Chelsea sudah menembusnya dari Inter Milan guys. Oke. Di sini gue baca kata Fabrizio Romano mengklaim katanya tak lama lagi Romelu Lukaku akan resmi diperkenalkan sebagai penggawa anyar Chelsea di musim panas ini. Lukaku sendiri diketahui telah meninggalkan Inter Milan guna melakukan tes medis guys. Ide cuma satu guys. Lukaku semalam gue sudah melihat beritanya itu sudah tes medis di Inter Milan dan sekarang dia sudah terbang ke London guys untuk tes medis juga guys ya di situ guys ya. Dan di sini kalian bayangkan betapa kuatnya pemain Chelsea jika ada Lukaku guys. Seperti yang kalian lihat di musim lalu bahwa Chelsea itu yang pertama di arahan Frank Lampard itu, kalau di arahan Frank Lampard itu yang pertama jago di tengah tapi belakang propos guys. Tetapi ketika Frank Lampard sudah dipecat guys dari Chelsea dan akhirnya digantikan oleh Thomas Tuchel dan Thomas Tuchel sudah membenahi lini belakang Chelsea dan tapi sekarang di depannya tumpul guys. Dan ditambah lagi Timo Werner itu gue nggak paham sama Timo Werner ini guys ya. Dia sudah dapat peluang tapi dia menyia-nyiakan peluang. Mungkin kalau gue antara striker terburuk Chelsea ya, mungkin Werner sama Fernando Torres itu abang adik ya. Dan satu lagi ada juga Alvaro Morata pas datang ke Chelsea itu masih bagus banget guys. Dan bedanya nih Timo Werner ini sudah menyanyiakan peluangnya guys ya. Dan pihak Chelsea ini sudah geram sama Werner karena dia sudah menyanyiakan peluangnya, maka dari itu mereka mendatangkan striker terbaik yaitu Romelu Lukaku. Oke, di sini gue bayangin jika Romelu Lukaku datang, aturan kan si Chelsea-nya mau mendatangkan Erling Haaland ya, tetapi pihak Dortmund ini keras kepala banget guys. Dia tidak mau menjual Erling Haaland, padahal harga Erling Haaland di tahun depan itu turun 60 juta euro. Mungkin aja nih Dortmund ini kepengen tawaran Haaland itu lebih tinggi nanti dibuang lah, seperti kasarnya gitulah guys. Oke. Di sini jika Lukaku datang, gue akan memprediksi formasi Chelsea guys ya. Jika kalian tahu formasi Chelsea itu melakukan 3-4-3 guys. Oke. Di sini lebih bagus sebenarnya formasi Chelsea itu bermain 4-2-3-1 guys. Kenapa? Karena kalau dia bermain 4-2-3-1 karena kualitas pemainnya itu terpakai semua guys. Jadi kalau dia bermain 3-4-3, Pulisic kadang dicadangin, Cie kadang dicadangin, Timo Werner dimainin juga. Kan kasihan. Kalian bayangin itu Pulisic di bawah era Frank Lampard itu jago dribbling. Tapi sekarang di era Tuchel ini guys jarang banget untuk dimainkan guys. Itu yang membuat gue kecewa sama Tuchel, tidak memanfaatkan kualitasnya Pulisic guys. Pulisic ini diharapkan bisa penggantinya Eden Hazard guys ya. Oke, di sini gue prediksi yang pertama, jika andai kata Thomas Tuchel berani bermainkan 4-2-3-1, kalian bayangin lah kiper Mendy, udah jelas Mendy kan. Nah, di bek kiri Chilwell atau enggak Alonso kan dengar berita katanya dia mau jual. Udah di samping Alonso Rudiger kan, atau enggak Thiago Silva. Nah, udah Thiago Silva di sebelah Thiago Silva Rudiger, udah, atau enggak Thiago Silva bisa diganti juga. Nah, di kanannya Aspi kan. Nah, jadi 4 back Alonso, Thiago, Rudiger sama Aspi. Oke, sip. Dan yang di tengahnya dikasih Jorginho sama Kante. Dan boxnya itu dikasih Mount atau Harvard bisa juga guys. Dan di kiri sama kanan bisa kalian kasih Pulisic
atau Werner, ya kan. Kalau di kanan Ziyech, bisa juga Havertz. Oke, di tengahnya ini bisa kalian letak Lukaku guys. Jadi kalian bayangin lah, jadi kan belakangnya tuh ada belakang itu ada Ben Chilwell, Thiago, Rudiger, sama Aspi 4. Udah di dua DM-nya ini Jorginho sama Kante. Udah di tengahnya dikasih Mason Mount. Oke, berarti udah pas kan di tengahnya kan. Berarti yang di tiganya ini kiri, kanan sama tengah dikasih Pulisic, Ziyech sama Lukaku guys. Karena di musim lalu Chelsea ini kekurangan striker guys ya. Karena jika Chelsea ini guys jika gue lihat lebih jago bermain menjumpa musuh yang lawannya menyerang. Nah, karena mereka bisa memanfaatkan kualitas pemainnya. Tapi jika Chelsea ketemu sama pemain yang bertahan seperti Arsenal, pemain parkir bus itu, nah, Chelsea kalah guys. Kenapa? Karena pemain kualitasnya nggak ada guys. Dia itu kan dia bisa jago crossing, itu dibutuhkan striker yang paling kuat guys. Biasanya dulu striker yang paling kuat ya kalian tahu lah, Diego Costa aja yang paling kuat guys. Yang kedua Drogba guys, Drogba pertama, Diego Costa kedua. Tapi sekarang striker Chelsea manggil Tammy Abraham di awal Frank Lampard, jago. Di musim kedua melempem guys. Sampai di era Thomas Tuchel dia tidak dipakai guys. Makanya Thomas Tuchel melakukan formasi Falsinine guys. Oke, sampai di sini dulu beritanya, dan di sini gue kasih kabar ya. Lukaku mungkin aja hari ini hari apa? Ini hari Selasa, mungkin aja hari ini diresmikan karena gue lihat di pertandingan nanti Chelsea melawan Villarreal di Super Cup itu katanya, gue melihat dari berita katanya Lukaku akan didaftarkan juga, otomatis kalian bisa melihat Lukaku bermain di Piala Super Cup. Oke, sampai di sini dulu bahas bola nggak jelasnya, dan jika ada teori gue yang salah atau apa, kalian bisa komen aja guys di sini guys. Nanti komen kalian itu sangat berguna guys, nanti gue koreksi. Dan jika ada tentang teori gue yang salah, mohon maaf banget, kalian tinggal komen aja karena di sini cuma berita-berita nggak jelas guys, itu tergantung kalian. Oke, sampai jumpa di next episode, bye bye.